HDL itu yang dinamakan mereka itu hidangan laut, bukannya hidangan laut. bukannya kita haus dan lapar. Oh iya, haus dan lapar ya. Hayang dahar lila. Kenapa hayang dahar lila? Karena saking ngantrinya tamu di HDL itu, tamu. Sampai saat sekarang saya dijaga dengan kualitas barang-barangnya yang fresh, yang bagus. Betul. Nah, setelah kita bisa membelikan rumah di Jalan Cilember itu, bikin izin, dinamakan HDL 293 Cilaki. Awal hidangan laut 293 nomor rumah di Cilember, Cilaki awal kita dari Cilaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Tabari Busol. Halo Bang, apa kabar? Halo, kabar baik. Ini pengusaha keren, asli Tegal dan usahanya berkembang di Bandung. Owner dari HDL 293 Seafood. Betul nggak Pak? Betul, Mas. Bang, pengen kepo-kepo nih sedikit. Iya. Kenapa bisa buka usaha seafood Bang? Harusnya kan kalau orang Tegal itu bukanya warung Tegal atau apa gitu. Sebenarnya gini ya, kalau itu saya tuh untuk orang Tegal pada umumnya warteg ya. Warteg sudah sepertinya kita bukan fak ya. Fak itu di seafood. Kenapa? Saya bisa kebayang bisa menguasai seafood gitu. Iya. Memberikan kita tenaga lebih ringan. Pertama, saya itu untuk istirahat ada. Misalnya dari pagi kita habis sholat subuh, kita jam 7 belanja sampai selesai jam 9 masak beres-beres. Nah, itu akan disediakan pada jam 4. Itu ketemu sama saya. Pada umumnya itu makanan seafood kan malam hari. Ya. Kalau warteg kan kita harus jam 3 pagi harus sudah ready sepertinya makan-makan. Sebenarnya gitu Mas Zaki. Iya. Jadi lebih ke waktu ya? Iya, lebih ke waktu. Kalau warteg itu mulai malam sampai pagi. Betul. Kalau seafood itu bisa dari siang sampai sore atau sampai malam. Ya itu. Gitu. Dan dari dulu emang usahanya di kuliner untuk seafood aja. Nggak, sebenarnya saya waktu pada sebelum seafood, pertama kita jualan nasi goreng. Nasi goreng itu, kenapa nasi goreng itu pada umumnya cuma hanya pakai bakso, pakai ayam gitu. Itu pada umumnya nasi goreng. Ternyata kita punya feeling pikir, apa ya? Kayaknya nasi goreng seperti kayak dorong, kayak roda di kaki 5. Itu nggak ada nasi goreng istimewa, cuma hanya telur ayam. Saya punya feeling itu untuk memberikan lebih peningkatan. Dikasih udang sama cumi. Akhirnya kita namakan nasi goreng seafood seperti kayak gitu. Bang, kalau warteg kan mungkin lebih simple ya, menunya nggak terlalu banyak kali ya. Betul. Kalau seafood kerjaan mungkin lebih banyak memasaknya. Kenapa ngambilnya ke seafood? Nah, untuk seafood itu kita kan barang itu olahan mentah dadak itu. Jadi kalau warteg itu sepertinya kita sudah setiap saji. Udah masak, udah jam 3 udah siapin. Tapi jam berapapun kita seafood ada barangnya, kita konsumen kita mau beli mau apa itu mendadak beli barangnya fresh semua gitu, nggak ada barang sisa. Warteg itu kan hidangannya udah sekali masak aja ya, paling dipanasin. Kalau seafood langsung masak gitu dan panas-panas juga ya. Bang, ini dulu mulai pindah dari Tegal itu tahun berapa? Saya pada saat itu dari Tegal itu tahun 82 waktu Galung meletus ya. Itu belum kepikir kita jualan, ikut kerja pada orang lain. Sepertinya kerja kayak bikin hiasan atau apa. Itu cuma nggak berapa lama sih. Jadi saya udah gitu. Usia berapa? Usia 22 tahun ya. Masih muda waktu itu. Masih muda sekali. Sekarang juga masih muda. Amin. Terus? Ya pada saat itu kerjaan nggak ada, kita pulang lagi ke Tegal. Dari hijrah Tegal. Antara tahun 81-an, 82 masih udah sini, 83 ya udah. Kalau di kampung itu biasalah cari kerjaan
ya agak sulit, kita usah, kita mending pilih bagaimana. Pertama kita udah tahu kota Bandung, ya udah kita nekat ke Bandung, kita hijrah ke Bandung, lari aja ke Bandung, walaupun nggak izin orang tua gitu kan. Itu masih sekolah atau udah Udah sekolah, udah sekolah, Udah sekolah. udah sekolah. Terus? Nah udah gitu saya pada saat ikut nebeng sama Kemalakan Bandung, itu ikut kerja, ikut nebeng, ikut makan lah istilahnya. Nah saat itu saya nyari-nyari usaha susah mau jualan apa gitu. Akhirnya pola pikir kita, ya udahlah jualan nasi goreng aja, nyewa roda atau apa. Nah itu apa kita nyewa roda aja, bisa nyewa roda, kita bisa nasi goreng. Kebetulan konsumennya tuh lumayan gitu, dan masakannya juga lumayan gitu. Semakin merambat kita punya langgan. Buka pertama di wilayah mana? Itu masih keliling, masih di pasar Andir. Oh, jauh ya dari. Nah itu di pasar Andir, saya jualan, ketemu teman-teman, masakan enak atau apa ya gitu. Punya langgan juga di situ. Akhirnya ada saudara kita tuh sebagai tangga mengejak buka pertama tahun 84 di Dago. Buka apa itu? Street food ya, yang barang-barang. Barang-barang itu, jadi saya bikin roti bakarnya, bikin baksonya, ada nasi gorengnya, seperti gitu. Belajar masak dari mana? Saya belajar masak kayaknya dari piring sendiri, enggak. Jadi kayak kita bikin apa gitu, punya kita sendiri, enggak. Lihat orang langsung bisa ya? Lihat orang gitu. Kalau ini udah nggak tahu sih ya. Saya nggak belajar terus, nggak belajar kemana. Pada saat di kampung itu suka, biasalah namanya anak-anak masih remaja itu suka masak-masak nasi, bikin nasi goreng, masak ayam, itu cuma hanya gitu aja. Di Dago itu buka untuk gabungan aja ya, dengan Gabungan itu. roti bakar aja dengan bakso. Iya, nasi goreng itu. Tahun 84, tahun 85 tuh menjongkel. Nah, kita pakai itu lagi karena terlalu mahal bayarnya. Saya terus berhenti di situ. Setelah berhenti, saya bingungan lagi kan. Ya, saya jual keliling lagi. Kebetulan tahun 87 ketemu tempat tenda di Jalan Diponegoro depan RRI Bandung. Oke. Belum masuk Cilaki ya? Belum masuk Cilaki. Itu ketemu saya pakai tenda, pakai roda. Ya situ pendapatannya saya aja pokoknya taruh tenda. Alhamdulillah. Saya nggak kenal rezeki tuh pada saat itu. Saya buka tahun 87 pas bulan 12 pada malam Natal, tanggal 25 2087 buka pertama. Orang biasanya libur, ini usaha ya, nyari duit ya. Ya saya memang ya itu belum saya tahu artinya ada Natal, ada liburan, nggak ngerti. Ya ngerti kita nama jualan gitu. Ngerti ya sekarang gitu. Penting buat makan. Bukan penting makan. Setelah kita tahun 87, saya punya perangkap tahun 89 itu punya lomba-lomba nasi goreng. Ikut karena diambil sama anak-anak ITB. Di Jalan Gelapnya Bang. Pada saat itu tuh wali kotanya Pak Ateng Yuhyadi ya, almarhum. Nah udah gitu saya dapat juara. Juara berapa Pak? Juara 1. Tapi itu nggak sempat dikasih piagam ke saya. Tapi pembeli itu banyak sekali di situ. Jualannya di mana? Kebetulan saya jualan di Jalan Diponegoro. Nah, akhirnya ya itu sepertinya kita akan berjalan. Nah, setelah lama-lama kita peningkatan usaha saya makin jalan, makin bagus gitu. Udah semakin bagus, meningkat dari saya kembangkan nasi goreng saya katanya lebih enak. Ini baru meningkatkan dari kasih seafood itu yang sepertinya tadi ceritain, kasih udang, kasih cumi, kasih telur ceplok, dinamakan nasi goreng seafood. Nah, itu udah nikah itu? Belum masih ting-ting Mas. Masih banter itu. Nah setelah kita usaha saya itu udah bangkit mau berjalan. Tahun 89, tahun 90. Nah itu akan merangkap kita sudah punya modal kan. Punya modal istilahnya walaupun sedikit zaman punya modal. Ya memikirkan pendamping saya. Menikah. Ya, berarti mikir menikah. Nah, ini cerita di situ menikah itu juga menikah. Tahun 90 kita menikah. Orang Bandung asli atau bukan, itu masih saudara. nggak dijodohin kan?
Ya mungkin sama orang tua gitu. Itu lumayan juga Mas, itu kisah-kisah seperti itu ngeri. Nah setelah kita belum dikaruniai anak, tahun 93 itu istri udah mengandung, itu nggak lupa kan 9 dia kan. Nah setelah kita istri lagi mengandung, kita udah banting tulang, berusaha udah berjalan, udah bagus. Ternyata tempat yang di Ponorogo itu tidak boleh jualan di tempat itu karena akan bangunan sekarang yang dinamakan Pusdai, Center Islamic Masjid ya. Jadi semua pedagang dipindahkan jalan Cilaki. Di tenda-tenda. Nah itu kisah saya di situ. Mulainya di situ. Ya. Di Cilaki itu ya gitu turun lagi udah ya seperti nol lagi Cilaki. Oh mulai awal lagi. Mulai awal lagi sih. Karena kan mencari pelanggan lagi ya. Iya masih pelanggan lagi. Banyak nggak tahu ya. Nggak tahu itu. Nah itu kan tadi pada saat di Jalan Diponegoronya itu saya jualan nasi gorengnya itu bangkit sekali. Kayak model porongan nasi goreng sekian bungkus. Tapi belum dengan kayak menu udang, cumi. Belum. Tapi itu waktu udah mulai ada merangkap ada udang tuh. Oh tahun 989 udah mulai ada gitu. Mulai ada. Nah itu lagi bangkitnya lagi bagus sebutnya. Ya baru ada sedikit-sedikit gitu. Karena ada digusuran pemindahan usaha saya di Cilaki. Beda menu di situ lagi. Ternyata mungkin karena di situ pas kita di Cilaki saya sabar sampai tahun 95 itu mau melahirkan anak pertama saya, namanya Afami yang Busro itu. Saya udah mau punya anak karena usaha saya lagi itu rintis lagi. Ayo harus kerja keras ya. Kerja keras lagi. Ternyata di Cilaki itu yang paling teritunya dari seafoodnya di situ. Karena belum ada saingan. Karena belum ada. Dulu tuh kayak seafood tuh, saya hati-hati loh Mas di seafood. Saya penjualan berani korban. Seafood itu saya belum punya kulkas, belum punya freezer. Itu bagaimana cara menyimpan barang-barang bau itu Mas. Nah setelah itu saya juga korban dibuang atau gimana. Itu kerugian saya. Itu sabar. Yang penting saya untuk menjual konsumen saya biar punya langgan, barang itu harus fresh. Saya ngambil di balon. Karena di Tegal itu tempatnya tempat udang, ikan, di tempat pelabuhan. Saya di Muara Angke juga saya ke sana, bela-bela untuk pembelanjaan saya barang fresh itu. Tapi pas sampai sini nggak fresh lagi. Iya, perjalanan itu 5 jam lumayan nggak fresh. Ya. Tapi masukin lagi, dibersihin lagi ke tempat yang aman. Jadi belanjanya itu sedikit-sedikit supaya barang dijual itu barangnya fresh. Ongkos operasional kan jauh tuh Pak. Nah itu memang berani rugi dalam perjalanan untuk meningkatkan kualitas saya. Fotonya itu ya. Iya. HDL 293. 293 itu apa sih Pak? Nah, nomor apa? Nomor cantik? Bukan, saya tidak mempunyai nomor cantik seperti itu. Mempunyai gini, kisah 293. Awal kita pindah dari Jalan Diponegoro itu ke Cilaki. Nama Cilaki. Ternyata seafood HDL 29 Cilaki itu lebih digemari sama konsumen. Satu barangnya fresh, menjualnya murah. Nah itu yang saya harapkan saya. Ternyata konsumen lagi mau kan, lebih ramai sampai ngantri gitu kan. Alhamdulillah di Cimahi itu ada rumah mau dijual. Saya pikir tapi terjangkau dibeli sama saya. Di Cimahi mana? Cimahi itu bukan Cilember nomor 293. Cilember. Nah Cilember itu bukan Cimahi, jadi maksudnya jembatan layang kira-kira 300 meter kiri jalan dari sini. Nah di situ saya yang namanya rumah mau dibikin rumah makan itu kan kita berhak berizin sama tetangga, sama lingkungan. Apa yang kita harus dinamakan untuk izin-izinnya itu. Saya mempunyai willing asal mula kita jualan di Jalan Diponegoro. Diponegoro namanya apa? Nah di Jalan Diponegoro semua nama HDL 293 semua. Ya. HDL itu apa arti? Nah HDL itu yang dinamakan mereka itu hidangan laut, bukannya hidangan laut. Bukannya kita haus dan lapar. Oh iya,
Haus dan lapar ya. Hayang dahar lila. Kenapa hayang dahar lila? Karena saking ngantrinya tamu di HDL itu tamu. Sampai saat sekarang saya dijaga dengan kualitas barang-barangnya yang fresh, yang bagus. Betul. Nah, setelah kita bisa membelikan rumah di Jalan Cilember itu, bikin izin, dinamakan HDL 293 Cilaki. Awal hidangan laut 293 nomor rumah Cilember, Cilaki, awal kita dari Cilaki. Namanya sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Ya ganti-ganti. Nah, perkembangan di Cilember semakin pesat, semakin bagus. Kita bikin lagi Jalan Cilaki nomor 36. Yang kedua. Karena kita merangkap. Yang kedua itu di Lembang. Karena di Lembang masih buka. Karena terlalu jauh, ya. Saya dipending untuk dikontrakin sama Polisi Susul. Jadi saya nggak dilanjutin, cuma hanya 1 tahun, tapi masih ada. Punya sendiri. Sekarang kemarin dikontrak, panjang kontrak kemarin. Nah, setelah kita membeli, kita punya feeling ini tamu makin juga masih banyak. Saya punya aset, punya modal. Alhamdulillah di Cilaki itu ada mau dijual Jalan Cilaki nomor 36. Depan Pusdai. Bukan Pusdai, Jalan Cilakinya. Jadi Jalan Cilakinya nomor 36, terusan paling bawah. Ya, yang berbeda. Okay. Itu terusan Supratman itu. Kenapa sih saya kok di situ bisa pilih ke situ? Masa udah punya rumah rusak ini saya dibeli, walaupun murah kita bisa beli gitu. Kita bukan harganya itu masuk rumahnya belum harganya bukan setinggi kayak gitu, tapi saya bisa belikan rumah itu. Ada yang mau nolongin sama saya, ada ya. Mana orang-orang yang mau bantu? Oke, saya minjem dulu, saya gantiin. Insya Allah mau usaha saya akan maju. Di Cilaki bukan saya rumah itu di reno, bukan. Tapi saya hanya langsung pasang tenda aja, udah. Pasang tenda, kayak kaki 5 di teras. Nah itu bilang itu. Nah akhirnya saya bikin izin juga karena udah tangin orang-orang izin. Betul. Bikin izin, bikin apa? Karena biar aman ya. Biar aman. Dan nggak diganggu ya. Ya itu. Taat pajak ya. Taat pajak. Gitu. Nah udah gitu ya. Setelah kita misalnya udah di Cilaki tahun 2010. Ini yang ketiga nih, keempat. 2010 saya punya di Cilaki lagi nomor 67. Itu beli semua itu Pak? Alhamdulillah. Keren. Nama nyambung 2010 nyambung di Jalan Gatot Subroto. Mungkin tahu? Depan Pusdai. Itu apa Gatot Subroto? Bukan. Gatot Subroto dekat Trans ya. Dekat tapi lulusan TSN ya. Itu kan pakai ruko kan. Dulu kebetulan ruko itu 2 ruko kan? 2 ruko. Ya karena ruko pertama saya dibeli tamunya lebih banyak. Beli samping lagi. Keren. Itu. Saya beli lagi di itu. Nah, setelah ruko, perjalanan saya hijrah dari Pusdai ke Cilaki tahun 94 ya, dipindahkan ke sama Pak Wali kok, mungkin sama karena ada bangunan gitu, sama. Jadi itu saya kan awal di Ponorogo kan? Iya. Di Ponorogo kan? Karena di 94 itu harus berpindah ke Jalan Cilaki, Taman Cilaki. Akhirnya saya itu hijrah lagi ke Jalan Diponegoro 2011. Biasa kan kalau orang hijrah dia pindah tempat yang lamanya bangkrut. Ini kan enggak buka cabang terus kan? Betul. Gitu. Dan itu kan keren banget. Jadi usahanya itu makin melebar, makin sukses. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, beli yang paling mahal itu yang mana Pak? Kayaknya itu yang depan Pusdai. Depan Pusdai itu kan rumahnya neneknya Raffi Ahmad ya dulu ya. Tapi kok kenapa ya? Mungkin Allah bisa yang berapa yang harus beli? Pentingin dari saya ada. Tapi jualnya ke Bapak ya? Nah, itu pada saat itu lebih tinggi lagi penawaran lebih dari saya. Tapi ternyata Ibu Popon itu neneknya Raffi Ahmad itu saya kepada saya itu saya bangga sekali, terima kasih. Itu cerita. Kemarin juga cerita dari cucunya juga kemarin. Ketemu sama istri saya di mana? Di Saparua. Sekarang kan usaha berkembang nih Pak. Betul. Mau buka cabang lagi atau enggak? Kalau sekarang yang kapan kembangkan itu anak saya. Karena anak saya itu lagi pengembangan sekarang sudah punya di KBP.
Itu masih fokus berbareng-bareng. Tapi namanya HDL. Namanya HDL. Tapi yang keduanya mau buka kafe sekarang, kopi apa saya belum tahu. Karena udah buka sekarang, cuma karena sekarang udah mulai dinas. Ya. Alhamdulillah udah jadi dinas di rumah sakit Muhammadiyah kemarin. Sekarang di klinik di Cadas. Klinik bukan Cadas, Ujung Berung. Anak ada berapa, Pak? Anak saya punya 3, satu penerusnya orang tua yang sekarang dilanjut. Mungkin saya juga akan diperkembangkan. Keduanya alhamdulillah udah bisa dinas di rumah sakit. Yang ketiga masih SMA. Hebat ya. Bapaknya aja nggak sekolah, tapi anaknya semua Alhamdulillah. dokter, ya. Nah itu memberikan contoh. Saya sebagai tidak dikatakanlah buta huruf, tidak sekolah, tidak apa. Tapi saya punya istri, punya anak. Jangan sampai anak saya seperti kayak seorang tuanya. Tapi didiknya saya sebagus mungkin kepada anak, memberikan contoh kepada anak itu. Contohnya, misalnya kita melakukan yang negatif dan positif gitu. Iya. Mana yang diambil anak saya supaya ngikuti dengan orang tua. Kan kesibukannya juga di luar apa nih? Di luar usaha kuliner, sering olahraga. Usia yang segini matang gitu, masih bisa juga lari ya, sampai 10 kilo, 20 kilo. Hebat. Pada saya usia muda, saya pakai sepeda, Cirebon Tegal. Beneran itu, Bang? Betul. Pokoknya betul. Maksudnya, waktu usia muda, karena banyak muda, Anda suka Guci, ke gunung itu kan, itu saking pada hari Sabtu atau Minggu. Orang lain sekolah kan, saya ikuti, tapi saya kok merasakan saya nggak sekolah gitu. Tapi alhamdulillah orang tua bisa membesarkan saya, gitu. Saya banggakan kepada orang tua. Tapi sepeda beli sendiri. Tapi pengen ikut dengan rekan-rekan saya. Ayo saya bergabung. Ayo kemana, ke Cirebon pakai sepeda. Nah pada saat itu saya hanya pakai sepeda tiap hari, tiap malam berjalan tiap hari Sabtu Minggu kemana. Nah setelah kita hijrah dari kota Tegal ke kota Bandung, itu tidak mempunyai kegiatan olahraga sama sekali. Tahun 84 total sama sekali nggak punya olahraga. Akhirnya pas begitu kita punya kegiatan, ada punya yang bantuin saya lah istilahnya, ada 4 orang bantuin saya, itu saya ada kegiatan untuk olahraga lagi kembali. Olahraga lagi itu misalnya kayak olahraga malam, misalnya ada apa itu kayak taekwondo atau apa gitu, tetap malam gitu saya ngikutin olahraga di situ. Nah itu rutin itu berapa itu. Nah setelah kita dipindahkan tadi di Jalan Timponegoro ke Cilaki itu, karena saya lagi jungkir balik itu kan, olahraga itu saya agak berhenti total gitu. Berhenti total itu nggak olahraga. Gimana ya saya akan menggiatkan olahraga? Bukan mempergiatkan olahraga, tapi memperkembangkan usaha. Ya. Akhirnya lupa semuanya gitu. Usaha itu kan pengen berkembang kan, ternyata gimana? Berangkat pagi, istirahat jam zuhur sebentar, jam 7 habis maghrib berangkat lagi, pulang jam 3, jam 5. Nah, itu baru punya istri. Istri saya taruh di Jawa sementara gitu. Akhirnya kegiatan itu pulang subuh jam 6. Untuk mana bisa olahraga, mikirin untuk usaha saya biar biar bisa makan ya. Ya itu. Nah itu total sama sekali olahraga. Totalitas Olahraga itu. Nah kita semakin badan gendut sama ini sama rasanya udah gak nyaman gitu ya, gak seger gitu ya. Kece. Alhamdulillah pada Tuhan memberikan saya sakit gitu kan. Sakit itu istilahnya peringatan ini sakit. Apa yang kita harus laksanakan? Berarti kita pikir, oh ya berarti terlalu over. Itu udah tahun 2014. Berarti saya kan udah punya, berarti mungkin kayaknya ini udah punya cabang kesana kesini, alhamdulillah gitu kan. Saya udah gitu, udah kita disemangatkan lah akan di pergiatan 2014 kembali lagi apa yang olahraga kita dengan enak. Nah ada tadinya 2010 saya kegiatannya badminton atau apa gitu. Iya udah masih 2010 udah badminton juga gitu. Nah itu nggak ada saingan.
Badminton cuma sebentar itu karena teman-teman nggak ada kan, bukan truknya. Kita lari, lepas dari badminton, lepas dari olahraga. Akhirnya apa? Yang ringan apa ya? Itu badminton juga modal gitu. Iya. Yang nggak punya modal apa? Itu jalan kaki. Iya. Nah, namanya jalan kaki itu setiap hari kan, itu otot semakin lama semakin. Nah, udah gitu, semakin tahun menambah tahun, ada kegiatan. Saya kebayang, apanya itu pada ikut maraton, caranya gimana gitu kan. Pada ikut maraton, pada lari, kok saya nggak ngerti. Ternyata semakin kita punya karyawan, senang juga maraton, kayak Pak Pandi senang maraton kayak gitu. Ternyata dari kecil itu. Tadi juga di Jakarta baru pulang tuh ambil 42 kilo gitu. Di Jakarta itu. Pegawainya. Ini bukan istimewa tuh, istimewa. Ini Salwa juga itu, juga sama ikut-ikutin juga gitu. Nah, udah gitu aku ikut juga gitu. Akhirnya pintar. Caranya gimana? Akhirnya dibantu sama Pak Pandi. Kalau mau ikut Pokari, caranya gini, berdasar. Alhamdulillah saya ngasih keluarga sekarang kegiatannya ada. Untuk catatan olahraga lari, saya masih kuat dari bidang 10 kilo sampai 15 sampai 21. Hebat deh. Keren. Nah, sekarang udah ada agendanya akan mengikuti Pokari. Kalau Soekarno kan kemarin udah, lantas dokter Ron. Ini jadwal yang untuk nanti. Lantas Jogja, lantas Singapura. Benar, Pak. Singapura tanggal 3 Desember kalau nggak salah, dokter. Udah daftar tuh. Udah daftar. Ini ada udah daftar. Udah tinggal melaksanakan aja, nunggu waktu. Saya nggak diajak. Boleh diajak nanti. Saya lari di tempat aja, Pak. Boleh nanti saya diajak Singapura. Wow, shopping dong gitu. Ini keluarga, Bapak Ibu, kerjanya apa sih? Kalau orang tua saya sendiri itu karena saya masih kecil ya, itu kita punya sawah, orang tua saya petani, kayak nanam yang biasa kayak padi, kayak kacang tanah, kayak yang lain. Di sambil menanam nunggu panen, kita kadang-kadang pagi-pagi sudah ngebecak. Orang tua saya ngebecak. Jadi nggak ada yang di bisnis kuliner lah ya? Oh, dulu waktu masih bujang, orang tua saya jualan bakmi godok yang di Bandung, Jalan Pengarang. Oh, sempat di Bandung juga? Di Bandung, itu orang tua saya. Tapi kayaknya sih belum ada saya juga sih ya. Baru punya anak satu yang. Nggak berhasil, pindah lagi ke Tegal atau gimana? Ya kayaknya bosen juga ya. Jadi pindah, mending melaksanakan sedapatnya itu mending di kotanya sendiri gitu, di kampung. Biasa kan kalau orang usaha makanan, hobi masak juga atau hobi makan gitu. Nah, ini cerita masalah masakannya. Iya. Saya baru cerita tadi tuh ke anak-anak tuh. Ceritanya mau ke Jakarta kan. Iya. Nah, cerita itu. Karena keluarga saya itu sekarang itu apa sih ya? Kasihan sama orang tua, karena dari dulu rasa capek gitu ya. Iya. Memberi saran. Anak-anak kan udah gede kan, kayak istri gitu. Ceritanya tuh begini. Pada saat kemana-mana itu pasti saja hobinya masak. Misalnya contoh mau tur ke Jogja kemana, ini bikin nasi bok, ini masak ini, sama saya gitu. Karena saking hobinya, saya bukan capek, tapi saking hobinya, senang gitu, saking hobinya masak, sering sekali. Akhirnya baru dibahas dari kemarin, baru dibahas. Udahlah, karena ya udah ngasih snack, nggak usah bikin makan makanan terlalu capek. Betul. Nah, tapi saya nggak jawab. Saya jawabnya sama karyawan itu. Jadi apa sih yang nggak tahu, nggak bisa lepas? Karena saya hobi sekali masak itu. Harus gerak ya. Iya, hobi sekali masak apapun saya pasti bisa. Di rumah yang masak ibu atau Oh, di rumah ya pasti masak seadanya aja. Istri, cuman masak. Tapi enak sekali kalau dimasak. Namanya punya istri, kita nikmat sekali. Saya loh mas, apapun dikasih sama orang, masakan kepada orang lain itu nikmatnya bukan main. Nikmat. Saya kalau masak sendiri kan merasakan, kita lihat ayam setiap hari, lihat ikan setiap hari. bosan juga. Asalnya kok gimana? Pas saya pergi kemana, nggak ketinggalan ke rumah makan pasti ikan bakar. Karena ikan bakar itu memang terenak. Misalnya ke orang kayak beli ikan 10 kilo, yuk karyawan bakar, bayar bakar. Lebih dekat ya. Nah itu. Kumpul gitu. Nah itu
pada bidang hobi masak itu susah dia. Saya kayaknya masak aja punya feeling. Kalau masak feelingnya begini, rasanya ini kok nggak enak, pasti nggak enak. Biasanya kan owner itu kan owner seafood nih, masakan seafood. Tiap hari makan seafood juga, bosan juga. Saya bukan makan nggak seafood nggak ada bosannya kita dimakan. Perbandingan daging satu iga satu potong ya, makan ikan nih, bukan katakan udang lobster kayak kemarin yang gedenya 1 kilo itu. Itu satu juga kayaknya udah itu. Tapi kalau ikan, satu ekor ikan yang gede itu satu pasti habis kalau bakar. Tapi daging cuman rasanya cuman coba kebayang makan ikan 1 kilo kita pasti habis. Makan daging 1 kilo mana habis. Itu nggak ada bosannya. Cuman lihatnya juga sudah kayak sudah apa gitu Sudah ya. kenyang gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak dimakan. Akhirnya makannya apa? Kalau udah tempe tahu ya udah. Akhirnya saya yang disuruh makan, ya suruh habis ini. Coba baru saya makan kalau kita makan ya makan. Makanlah sebelum kenyang katanya. Makan sebelum kenyang betul. Porsinya harus sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jangan nafsu ya Bang ya. Nafsu. Bang, usaha yang pengen dibuka lagi nih ke depan. Apa sih? Apakah masih tetap di seafood atau di usaha yang lain? Untuk feeling saya kayaknya seafood sudah kayak cukup generasi anak saya. Akan dilanjutkan untuk anak saya. Dia perkembangkan. Saya udah ngasih dia perkembangkan. Tapi yang tadi cerita sebelum kita temukan barusan kita kan ada masalah cerita warteg gitu kan. Iya. Sebagai tadi istri bilang, kenapa kok warteg tidak ada warteg seperti kayak Padang besar gitu. Betul. Nah itu sebenarnya sudah masuk di situ. Tapi caranya bagaimana itu? Apa masih takut atau masih apa? Melihat-lihat dulu atau gimana nih? Nah, nggak takut. Jadi posisi kita di istilahnya rumah makan besar untuk buka warteg itu. Warteg itu warung Tegal, warung itu. Berarti kalau kita rumah besar itu resto Tegal, RT. Tapi saya tulisnya bukan akan resto, menunjukkan resto gitu. Rumah makan Tegal. Banyak kan ada usaha makanan nih, dibilang kecil, tapi pada saat bayar mahal juga, bukan kecil harganya Pak. Nanti mau bikin kayak gitu juga. Kalau udah jadi resto, nanti warung Tegal itu harganya. Nah itu yang makan pasti kan ada seperti kayak gitu. Satu gini Mas, saya punya HDL yang kaki 5. Iya. Punya HDL yang resto, rumah makan yang kita wajib pajak. PPN B1, BB1. Betul. Itu betul kan? Kenapa saya bisa gitu? Saya punya berapa langgan menghindarkan karena wajib. Betul. Konsumen itu diwajibkan bayar pajak. Karena menghindar bayar pajak, akhirnya udah sama aja. Kalau memang kamu bayar pajak akan ditanggung sama saya. Contoh, untuk Mas Zaki, makan di saya. Iya. Tapi tetap Mas Zaki itu tidak mau bayar pajak. Ada yang komen, kenapa orang makan pajak ditanggung sama konsumen? Ada juga yang ini. Betul. Betul kan? Semua begitu. Iya kan? Akhirnya ya udah, kalau Mas Zaki tidak mau keberatan, udah potong pajak aja. Yang penting kita bayar sesuai dengan harga. Tapi kan tidak semua konsumen ngomong. Tidak semua. Adapun yang wajib pajak, mending gratis ya Pak ya. Kalau saya makan. enggak. Tanggung dipisah pajaknya dengan yang totalnya kan. Itu. Jadi untuk masalah pajak itu memang wajib. Itu sudah, saya udah tahu ada tamu pun juga menanyakan ini PPN-nya naik nggak? Karena PPN itu dari 10% untuk makanan gitu. Enggak. Kayak model mesin debit itu sekarang orang udah canggih Pak. Kalau usaha itu kalau kecil tidak terlalu ribet Pak. Semakin jadi besar, semakin jadi banyak duitnya atau kaya, semakin ribet. Betul kan? Dulu waktu kalau warung kecil aja aman-aman aja. Tidur nyenyak. Pada saat dengan usaha yang besar
tidur juga nggak tenang, betul nggak Pak? Tapi kok Mas Zaki kok tahu gitu ya? Dengar ceritanya begitu. Jadi dengan dengar itu kenyataannya memang ada ya. Ini saya duduk sebelah Mas Zaki nih. Betul nggak? Makanya saya tanya ke Bapak gitu. Iya kok tahu sepertinya kayak gitu. Karena nggak tahu Mas Zaki. Tadi untuk saya sendiri ya. Tidur kenyang, main kemana kenyang, tidak mikirin. Sekarang Mas Zaki, semakin selengkitnya semakin. Satu contoh begini. Saya dikasih rezeki dagang di kaki lima, rezekinya uang, nggak mikirin apa-apa, nggak ada orang datang menanyakan itu, nggak ada orang menanyakan, pulang tidur kenyang. Tapi saya itu pengen berusaha berkembang. Ternyata Allah mengizinkan bahwa Boleh berkembang. boleh berkembang gitu. Itu Tapi tanggung jawabnya banyak. resiko ditanggung. Ternyata banyak kenyataan. Tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab kita bisa. Gitu. Karena pegawai banyak juga ya Pak ya. Saat itu Pegawai banyak. Segala macam-macam lah yang kita alami. nah, itu bisa survive kayak gitu, bertahan kayak gitu, gimana caranya Pak? Jadi punya pegawai kita prinsipkan dengan gaji pegawai dan untuk pendapatan. Ya. Gitu. Contoh seperti sekarang. Pendapatan kita menurun, ya pegawai kita tuh menurunkan. Saya pendapatan menaik, pegawai naikin juga. Masih kejar nggak? Saya pendapatan sebulan sekian, untuk bayar karyawan sekian cukup nggak? Nanti dikoreksi selama sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan kita nol, bagaimana kita bisa ada pemasukan? Harus mana yang harus dimundurkan? Caranya bagaimana kita cara membagi karyawan supaya bisa kerja semua. Ada evaluasi ya? Iya. Tapi kan nggak mudah Pak ya? Nggak mudah. Pikiran itu manusia cuma satu pikiran. Betul. Tapi bertanggung jawab terhadap ratusan kepala gitu. Betul Mas. Jadi pecah-pecah semua Pak ya? Betul Mas. Gitu. Rahasia awet muda nih. Di usia yang cukup matang ini masih sehat, masih bisa tertawa, masih bisa ketemu orang itu alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? Sebenarnya kalau untuk awet muda itu tidak ada rahasia apapun. Tapi yang saya ceritakan sepertinya seperti ini. Saya itu usia sudah menginjak 63 ya. Ya. Lagi 62 63 ya. Kenapa bilang orang kok masih muda ya? Tapi pikiran saya rasa kok kalau pikir kok ternyata saya udah usia menginjak 60 ke atas gitu. Tapi saya bikin enjoy aja, oh saya udah ngikutin anak-anak muda. Saya cuman beri sama anak-anak contohnya kayak ini nih, karyawan-karyawan saya seperti ngobrolnya itu ngobrol enjoy sama anak muda. Saya belum pernah bergaul komunikasi berngobrol sama orang tua. Saya senangnya anak-anak muda gitu, anak-anak masih SMP, yang anak masih itu, apalagi karyawan-karyawan saya itu masih muda-muda sekali gitu kan. Jadi kebawa muda ya? Ya itu salah satunya kayak gitu. Jadi, bikin ngobrolnya yang enak, apa, udah nggak usah pikiran ribet kemana gitu. Rasanya masih muda aja, nggak punya pikir saya sudah tua, nggak punya pikir saya udah menginjak 60, nggak ada gitu. Oh iya gitu. Gayanya juga sederhana ya. Bang, biasa kan kalau orang banyak duit tuh barangnya juga mahal-mahal tuh. Menurut abang gimana? Apa perlu beli barang mahal atau ya apa adanya aja? Kalau saya sama Mas Zaki saya itu apapun yang kita dibelikan asal satu baju gitu, baju dan sepatu gitu, sepatu. Saya belum pernah yang namanya kita kasih rezeki, kita pun menikmati rezeki. Tapi yang namanya karena punya pikir untuk melanjutkan generasi anak-anak saya. Yeah. Jadi saya bukan menghemat tapi apa? Saya hanya membelikan barang yang bisa kita pakai rapi dan bersih. Contoh kayak sepatu, kayak celana, kayak baju saya, tidak harus harusnya monjok-monjok yang mahal-mahal. Masih kita pakai di kaki lima, kayak apa gitu. Tapi zaman saya masih
muda sampai sekarang masih kayak gitu. Beda lagi anak zaman sekarang Mas Zaki. Ya. Anak zaman sekarang suruh beli aja 3 ke 5 coba udah bisa. Gengsi. Itu mungkin dengan alasan satu kualitas gitu. Bukannya gitu. Jadi karena saya pernah beli barang harga sepatu yang 500.000 atau yang 300.000, tingkatannya 300 sampai 500 sampai yang 3 juta. Iya. Nah, coba kayak apa kualitasnya? Ternyata saya hanya baru-baru ini adalah 1 tahun 2 tahun membelikan barang yang harganya lumayan. Contoh sepatu seperti kayak gini bukannya kita iklan gitu. Karena saya kegiatannya olahraga lari, masih semangat lari dari 10 kilo sampai 21 20 kilo akan dilaksanakan. Saya hobi tiap hari lari, apalagi ada event lari kemana, itu mengikuti. Ada 4 jadwal yang saya akan melaksanakan di tahun ini ya. Tahun ini, alhamdulillah nih. Nah, akhirnya saya membeli sepatu, ada saran itu ada kadang saya sepatu lebih mahal gitu. Kaos kaki contohnya. Saya beli kaos kaki masih di 10.003 gitu. Ternyata ada kaos kaki yang harganya 500.000 satu. Dibeli ya 500.000. Enggak, kayaknya di kaos kaki kalau kakinya dengan kaki bau ya bau. Gitu. Nah, contohnya nih kaos kaki ini harganya berapa nih? Ini baru pakai kaos kaki yang mahal nih, mahalnya kaos kaki berapa ini? Tetap diinjak-injak. Tetap diinjak. Nah, sepatu kan mahal juga tetap diinjak. Nah, memang begitu kita menikmati barang yang kualitasnya bagus, beda ya. Dipakainya memang beda dengan dipakainya juga enak gitu. Nyaman gitu. Pernah saya memang pada saat itu lari pakai sepatu. Di lari tuh kenapa ya kaki saya lecet, sakit dan berat gitu. Nah, memang ada berbedanya. Gitu. Akhirnya, ya itu untuk ketagihan kepada orang-orang yang pada punya uang, pada punya duit itu membelinya pantesan yang punya duit kayak sepeda kayak apa belinya yang mahal, berarti barang kualitas mahal dipakainya itu lebih nyaman. Dan harga mahal itu nggak bohong ya. Iya betul. Soalnya kopi. Kopinya Mas Zaki berapa harganya sekarang dijualnya? Saya mah kualitas premium tapi saya jualnya harga bawah standar gitu. Ya. Tapi gini, lagi bawah standar. Bisa nggak saya mesen kopi sama Mas Zaki nih? Mas Zaki owner kopi nih yang bagus. Kopinya Mas Zaki bagus, enak dimakan. Tapi saya coba beli kopi itulah kopi yang setan itu kan. Seduh sendiri. Dirasakan. Dengan kopinya Mas Zaki. Mungkin bedanya jauh. Betul nggak? Ya. Loh, saya sendiri kok harga kopi cuman seseloki sampai 32.000. Betul nggak? Kopi setan punya 5.000, 500 bisa segini. Betul. Nah itu yang dibandingkan sepertinya. Apakah kopi khasiatnya itu memang betul ada khasiatnya, atau memang kecanduan, atau memang untuk penyegaran badan? Saya juga kurang pas karena saya sendiri nggak begitu minum kopi. Sekarang baru ada mencoba kopi yang lebih mahal. Ternyata akhirnya ketagihan juga. Kopi apa? Ya kopi-kopi ya namanya kopi asal ya. Iya kopi. Nggak boleh dibahas di sini ya. Iya gitu. Bang, ini kan usaha kuliner ini tiap hari atau tiap detik atau menit mulai tuh. Ada yang buka sana, gulung, tutup, besok buka. Besok lagi ada yang buka baru dengan konsep yang beda-beda. Kan? Apalagi dunia seafood banyak tuh, mulai dari kaki lima sampai resto. Kan? Menjaga agar kualitasnya tetap stabil, kan harus dari memanagenya kan susah tuh, SOP-nya kayak gimana dan mau sampai kapan nih dunia usaha yang abang kelola ini survive. Kalau 5 bulan nggak menghasilkan tutup aja atau gimana tuh, ada caranya? Memang sekarang satu caranya kita hati-hati dengan konsumen ya. Satu utama itu diutamakan biasanya
tamu itu senang dengan pelayanan Iya, pertama. betul. Pelayanan tamu disambut dengan senyum. Salah satu. Keduanya apa? Kita dengan hati-hati barang itu misalnya gitu, misalnya yang barang yang tidak layak dijual, jangan dijual. Nah itu sepertinya kayak gitu. Apalagi yang kita itu kan menjaga kualitas itu gitu. Saya sebagai owner tuh selalu tiap hari itu pengontrolan dengan peracikan itu, karena yang racik bumbu itu saya sendiri. Jadi kita harus terjun sendiri. Ya, betul. Sekarang kan mulut netizen ini pedes. Ada review makanan. Kalau dia udah komen itu dengan follower sebanyak itu, bisa merubah satu usaha yang udah besar, dalam sehari bisa tutup itu, Pak. Gitu loh. Betul, Mas Aki. Itu Ya. Dia melihat dari kebersihan, rasa makanan, keramahan. Nah, itu harus diantisipasi tuh, Pak. Ya. kadang-kadang ya medicine sekarang memang biasanya rata-rata masalah sedikit itu besar-besar itu. Bisa besar. Betul. Contoh lagi makan nih, di bawah itu ada tisu tiga tisu aja misalkan, nggak dibersihin sama pegawai. Tuh lihat guys, kotor kan tempatnya, tuh di pojok tuh masih ada debu, tuh ada sarang laba-laba. Itu udah bisa ngebentuk pembunuhan apa ya, karakter ya. Jadi nih tempat usaha bisa jatuh gitu, nggak lambat laun. Nah ini kejadian banyak di tempat-tempat usaha lain begitu, Bang. Itu memang yang berat itu mengendalikan seperti kayak gitu. Iya. Itu nggak bisa. Itu kadang berat sekali mengendalikan medicine yang seperti kayak gitu. Yang saat ini baru cerita saya masalah kecil dibesar-besarin. Lantas ada pun yang dibikin-bikin, contoh misalnya. Betul. Ada salah satu makan barangnya dimakan kurang atau apa gitu. Tapi Matang gitu. ya, itu alasannya ini saya beli, saya ini barangnya gini-gini. Itu yang udah saya naikin ke media atau apa, itu yang sama. Jadi yang menghindari seperti itu ya, itu benar harus hati-hati sekali. Zaman sekarang itu zamannya udah canggih sekali, jadi nggak bisa kelalaian bener-bener gitu. Kalau dulu kan informasi itu hari ini ditayangkan, mungkin bisa dibahasnya tahun depan. Kalau sekarang itu detik ini ditayangkan, terus nyebar tuh seluruh dunia. Iya betul. Dari medsos. Jadi harus tahu juga nih, Bang, cara untuk medsosnya apa nih, HDL itu, atau apa ya, komplain dari konsumen itu harus segera diselesaikan gitu. Mereka mau apa dan sebagainya. Nah, seperti kemarin pada saat Lebaran ya, pada saat Lebaran itu salah satu konsumen tamu bakar itu. Saya lagi di luar kota juga. Salah satu tamu itu ceritanya makan itu kena alergi atau apa gitu kan. Salah satu sepertinya gitu. Saya tes misalnya makan. Nah, sekarang berapa orang yang mau makan? 4 orang. Kena semua enggak gitu? Jangan seperti bikinnya gitu. Kalau kena semua itu, contohnya yang makan bukan situ aja gitu. Tamu saya kan banyak gitu. Itu bahannya cuma satu bahan gitu yang dikasihkan gitu. Cuma satu bahan. Berarti kalau bahan itu jelek, berarti kepada orang semua akan kena. Benar? Betul. Pengusaha kuliner itu ngeri-ngeri sedap ya, Bang. Betul. Dari itu loh. Ya dulu ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi kalau kita mau lewatin hari ini dengan nggak ada komplain itu alhamdulillah ya. Jadi sampai malam mudah-mudahan hari ini nggak ada komplain. Besok mudah-mudahan nggak ada komplain. Stres juga mikirin kayak gitu, Bang. Apalagi kalau lagi tamu-tamu itu lagi ramai sekali itu. Itu yang saya pikirin bukan gitu. Tenang ya. Komplain itu yang saya pikir bukan kayak gitu. Mudah-mudahan selamat nggak ada apa. Kita sontor gitu. Padahal pegawai santai aja ya, bosnya aja. Ya itu kan itu pegawai yang penting akhir bulan gaji, udah gitu aja bikin pekerjaan. Bukan senang karena didatangi. Waduh, ratusan yang datang ini mudah-mudahan gak ada komplain gitu. Bukan karena banyak dapat duit ya, Bang. Gitu. Bang,
Ini kan kalau di makanan seafood ada yang takut nih dengan Alergi ya. kolesterol, alergi dan sebagainya. Untuk mengantisipasi di usaha abang tuh, mereka dikasih menu apa lagi? Apakah ada menu tambahan selain seafood atau gimana bang? Nah, memang betul Mas Zaki. Kalau arti HDL itu udah menyebar tuh seperti seafood gitu kan di Kota Bandung. Sempat saya itu pada tahun 2016, 2019 gitu, pas corona itu kan, saya menyediain itu segala seperti ayam goreng, kayak sapi lada hitam, sop sapi, sop karongko, segala minuman tahu tempe, ikan asin, pete, semua kita ada gitu ya. Itu pada saat tahun pertama 2011 sampai 2018 kemarin. Nah, pas jatuhnya itu corona itu kebetulan itu makan terbatas kan, terbatas. Akhirnya saya gimana ya, terbatas gini kita jam waktunya, sedangkan saya jualan gini, siang dikejar, sini kejar. Selesai corona, ternyatanya kita masih, alhamdulillah masih tamu masih banyak gitu. Nah, semua orang itu kalau makan di saya itu masih ada nanyakan selain seafood itu. Jelas yang masuk ke HDL itu fokusnya ke seafood. Akhirnya kemudian baru-baru ini 2019-2021 saya menyediakan makanan khusus, makanan yang non seafood, nggak ada seafoodnya, selain seafood. Sepertinya kayak tahu tempe, ikan asin, pete, ayam goreng, iga sop, iga bakar, iga harus makan, itu macam-macam dari sepertinya kayak masakan Sunda gitu. Tapi saya tidak bisa menghilangkan hidangan laut dan seafood. Betul. Tapi untuk konsumen saya nggak semua akan makan seafood. Satu rombongan contoh 10 orang semua 10 itu dia akan makan seafood semua gitu. Ternyata sudah sering terjadi gitu. Akhirnya beli di orang lain. Ini saat sekarang ya saya menyediakan makanan kayak makanan istilah Sunda. Sekarang buka dari awal. Tadinya jam 11, jam 10, sekarang di awal jam 9. Jam 9 kita buka untuk menyediakan makanan makanan siang. Karena seafood itu mayoritas makanan sudah tengah malam gitu ya. Jadi kayak cuman nggak ada sayur asem karena bukan Sunda, jadi saya kayak asem tetap kayak jengkol, kayak pete, menyediakan untuk ayam goreng apapun gitu. Lantas untuk seafood juga masakan rasanya selera sama konsumen. Misalnya Mas Zaki, saya makan di HDL pengen masakannya seperti kayak gini gitu. Saya sudah menyediakan untuk merasakan konsumen gitu. Contoh, lihat tadi ada beli capcay gitu. Saya kalau beli capcay itu goreng tapi ada kuahnya gitu. Tapi lewat GoFood itu. Saya pengen capcay itu yang kering. Itu kan bagus juga kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu Mas Zaki. Jadi untuk HDL itu menyediakan sesaji makanan untuk pagi hari. Nah, untuk kayak tempe tahu ya itu udah umum makan Indonesia kan ya, kan asin, jadi kayak sambal lalap itu udah menyediakan. Menunya juga ada. Insya Allah nggak lama rencana gitu untuk sarapan pagi akan membuka HDL itu semurah mungkin untuk makan pagi, sarapan pagi. Itu bagus tuh. Inovasinya sampai pagi kan. Banyak juga orang butuh makanan pagi. Makan pagi itu untuk bergita Pak. Ya itu sarapan pagi, tapi yang untuk konsumen itu mengejar nggak bukannya makan berat gitu, makan ringan tapi lebih enak gitu. Itu udah deket-deket gitu. Kalau biasanya kan orang bilang bubur ayam, ini bubur seafood ya. Bubur seafood udah dirancang dari dulu tapi belum sukses gitu. Gitu loh. Bang, ini kan kalau seafood ya, satu jenis makanan bisa berbagai rasa. Betul nggak? Betul. Ikan bakar, ikan digoreng, dibakar, asam manis, diasap, asam manis juga. Terus saus tiram. Betul. Belum lagi saus Singapura, Hong Kong dan sebagainya kan. Nggak capek itu bang. Sampai dari mana itu? Satu menu rasanya banyak.
tergantung konsumen mau milih yang mana gitu. Iya. Ya itu nggak capek rasanya karena itu konsumen itu punya selera masing-masing. Jadi yang banyak ini banyak bumbu ya. Banyak bumbu. Iya. Saya asal berani bumbu, insya Allah. Sampai bumbu saya bawa pulang, saya udah nggak usah sayang bumbu. Kita namanya jual berani korban dan berani dari itu. Rasa ya. Rasa ya. Kalau udah di lidah gitu, konsumen sampai manapun dikejar pasti Pak. Kenapa saya pikir dari HDL itu porsinya selalu jumbo gitu? Nah itu dia Bang. Nasi goreng buat 3 orang gitu ya. Nah, harga dengan seimbang. Saya menjual nasi goreng harga sekian, lebih mahal dibandingkan nasi goreng yang biasa-biasa gitu. Tapi nasi goreng yang cukup biasa dijual untuk 1 orang gitu. Betul. Tapi cuma isinya cuma gitu. Tapi HDL itu menjual nasi goreng segala ada, dimakan untuk 3 orang masih cukup. Masih cukup. Tapi kualitas itu seperti kayak udang, cumi itu ada gitu. Dan kemarin itu yang jumbo itu yang seafood paket jumbo Itu pakai jumbo 1 ya? bisa sampai 7-10 orang ya Bang. Bisa 10 orang bisa. Ya. Itu tinggal cuman kan gini ya, Mas Zaki. Kalau pakai jumbo itu namanya makan seafood itu hanya itu cangkang gitu kayak kerang, kayak simping itu kan kelihatan banyak dari itu kulitnya itu, bukan dari isinya gitu. Banyak Bang. Itu udah cukup kenyang orang. Ya itu kalau memang misalnya harga cuma sekian 10 orang, itu kalau misalnya jangan dianggap hal itu mahal, tapi coba dulu makannya kayak apa gitu. Kualitas Makanannya. rasa. Jangan ada pernah makan misalnya segala dipesenin gitu. Dari pihak pelayan itu bicara, Pak, maaf ini terlalu banyak. Oh enggak, saya udah biasa. Ada yang bilang gitu. Jadi nggak berani terserah konsumen, nggak usah kita komen. Nanti kalau udah tahu, misalnya orang baru pelanggan, oh ternyata kok HDL porsinya besar kayak gini. Udah. Kenapa HDL jual porsinya nasi pada umumnya yang saya alami ya, di mana-mana hanya 1 ceplok itu. Betul. Hanya 1 ceplok ya, harganya udah 10.000. 10.000 sampai 11.000 belum kena PPN. Tapi harga HDL itu cuma 9 atau 8. Untuk 1 kali makan supaya orang itu 2 kali. Ada orang yang makannya kecil, ada orang pun makannya yang banyak. Misalnya Mas Zaki makan tapi masih kurang, mau nambah kan rasa nggak enak. Nah, saya dilebihin. Jadi harga itu bisa juga dijual karena setengahnya yang umum. Makanya untuk porsinya HDL itu nasi putih itu dikasih 1 orang tuh 1 porsi setengah. Misalnya 10 orang. 10 orang kan dikasih 10 sampai 15 porsi. Nah, itu. Untuk mengantisipasi nih usaha kuliner supaya tetap bertahan di zaman sekarang. Apa sih yang harus dilakukan, Bang? Saya kalau untuk menjenggolak masalah ekonomi ya, saya untuk pertahan kuliner saya. Karena kuliner sekarang tuh menjamur ya. Di mana-mana ada, apalagi orang yang punya modal, nggak seperti saya punya modal buka kafe, buka apa, seafood itu akan diikutin. Yang kaki 5 kayak seafood yang kita tiarap gitu. Saya menjaminnya supaya bertahan. Saya bertahan. Bagaimana kita untuk bertahan? Yaitu salah satu saya mengendalikan dengan kualitas barang-barangnya itu dijaga. Barang yang kita gimana kita sudah hati-hati. Seperti ini saya sudah hati-hati sekali. Hati-hati sekali cara barang-barangnya saya. Tapi itu diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Betul. Nah, itu saya udah katanya orang sudah ada nilainya masing-masing. Nah, itu. Yang penting kualitas kita akan dijaga dengan kondisi seperti kayak gini. Daripada waktu pada kita saat tamunya banyak laku, ya tetap kita jaga kualitas. Betul. Kualitas. Bang, pesan-pesan buat anak muda atau siapapun itu yang mau buka usaha kuliner seafood, Bang. Apa? Nah, untuk anak muda itu pesan-pesan saya
bila mana siapapun yang akan buka kuliner, siap mau buka kuliner apa, seafood atau makan apa, itu salah satu jangan putus asa dengan mengendalikan konsumen itu. Utama anak muda itu biasanya cuman kita jualan sehari 2 hari kok nggak laku, itu putus asa yang bikin masalahnya itu. Salah satu anak muda, tolong pada anak-anak muda yang mau buka kuliner, ditahankan sampai kapan. Konsumen itu 1 hari begini, saya salah satu makan di posisi sini, ternyata enak. Nah, besok lagi ada orang lain lagi makan tempat ini lagi, kok makannya kurang, mungkin nggak akan kembali lagi. Nah, tapi yang 1 orang itu kapanpun akan kembali karena udah merasakan enak. Salah satu, saya dengan anak muda memberikan sarannya, prihatinkan, jagalah satu dengan utama usaha makanan. Prinsipnya bukannya sehari 2 hari, tahun tahun. 1 bulan, Mas Zaki, saya itu punya langganan 1 bulan. Itu dikatakan langganan paten, langganan paten nih. Mas Zaki makan di saya langganan paten, cocok makan di saya. Mas Zaki itu akan kembali berapa bulan pun, berapa tahun pun akan kembali lagi ke tempat saya. Satu-satu. Bulan ke depan tambah 1 lagi. Berarti 2 bulan itu punya pelanggan 2. 2 bulan lagi nambah 1, 2, nambah lagi. Mulutnya Mas Zaki itu akan bicara kepada teman atau rekan. Betul. Promosiin ya. Atau keluarga, aduh saya makan di sana enak rasanya kan. Langgan itu ada misalnya bawa rombongan 10 orang, tapi yang cocok cuma hanya 3 orang. Yang 7 orang tidak akan kembali lagi. Tapi yang 3 orang mungkin suatu saat akan kembali lagi. Sepertinya kayak gitu Pak Joy. Betul Bang. Itu kan biasanya ada tagline tuh pas mau pintu keluar. Kalau nggak enak kasih tahu kami. Kalau enak kasih tahu orang lain gitu loh. Tapi sekarang kalau nggak enak itu dibalik Bang, nggak kasih tahu owner atau apa, dia malah langsung sebar di medsos gitu. Ayo pelanggan hilang. Betul ya. Semoga nggak gitu Bang ya. Bang, makasih sudah bisa hadir di sini Bang dan berbagi kisah. Gitu. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Pak Tabari Busro, owner dari HDL 293 Seafood. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Assalamualaikum. Makasih Bang. Sehat dan sukses selalu Bang. Amin. Siap.